Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Baik, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi yang sangat indah ini. Buat minggu yang kedua ini di bulan Juli, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bersama-sama, tapi kita percaya di mana ketika kita bersungguh-sungguh Tuhan ada. Mari saya mengundang seluruh jemaat Tuhan yang menonton live streaming maupun yang ada bersama-sama di tempat ini. Kita bersama-sama, saya undang seluruh jemaat Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi yang sangat indah ini Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir datang kepadamu Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku tersungkur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik bagi. Katakan ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selama ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik bagi. Katakan ku bawa korban syukur, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selama ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
berikan syukur. Mari lebih sungguh-sungguh lagi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Bapa yang baik, oh Bapa yang setia, kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang perkasa, kami menyembah-Mu. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini, kita bangkit berdiri. Katakan, bless the Lord, oh my soul. Rasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, lewat pujian penyembahan kita. Lebih sungguh-sungguh, sing like never before, never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, His holy name. Sing like never before, never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. We worship His holy name, we worship Your holy. We worship His holy name, we worship Your holy. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan. Tetap kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin terus memuji Engkau ya Tuhan. Bless the Lord oh my soul. Engkaulah dalam hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap sukacita kami menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merayakan setiap kebaikan-kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, katakan amin. Baik, salam buat Tuhan yang terkasih. Baik, kita akan menaikkan setiap pujian kita. Kita angkat pujian mengatakan terima sukacita surga. Haleluya. Terima Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berlalu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang berkatakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuh hidup. Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Itulah kekuatan, itulah kekuatan bagiku. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, lakukan badai yang bergelap. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuh hidup. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita akan mengangkat pujian yang kedua, yaitu bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Amin. Siap jemaat Tuhan yang tempat ini, silahkan duduk kembali. Kita percaya ketika sukacita melimpah di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, semangat dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan ini di pagi hari ini menguatkan pribadi kita. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini padamu Tuhan. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Ku
jadikan hati ini tuh kediaman-Mu. Ku jadikan hati ini tuh kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini, ku serahkan hidup ini untuk-Mu ya. Katakan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun Tuhan berada, kan berada, senantiasa Engkau hadir, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun Tuhan berada, kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita renungi pujian ini. Ku jadikan hati ini tuh kediaman-Mu. Ku jadikan hati ini tuh kediaman-Mu, Tuhan. Ku jadikan hati ini, bawa hati kita kepada Tuhan, agar Tuhan hadir di hati kita. Ku serahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk Engkau ya Allah. Ku jadikan hati ini, ku jadikan, ini pengakuan kami Tuhan. Hati ini adalah tempat-Mu. Ku serahkan hidup ini, serahkan hidup ini untuk Engkau Allah-Mu Allah. Katakan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati ini, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Engkau ada Tuhan, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Dimanapun ku kan berada, Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Saya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Benar ya Tuhan, di hati kami ini adalah rumah-Mu. Di hati kamilah adalah bait-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena kebaikan-Mu.
Kami ada ini semua karena anugerah-Mu. Kami kuat, kami sehat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tak dapat balas kasih-Mu. Kami tak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu ya Bapakku. Kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan live streaming pada saat ini, kami semua ada dalam anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkannya melalui live streaming, Bapak. Siapkan hati dan pikiran kami, telinga kami Tuhan, sehingga kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami, yang akan memulihkan setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, jadikan kami menjadi pendengar akan kebenaran firman-Mu, bahkan lebih lagi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar ketika kami datang Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak sama lagi ketika kami nanti sesudah mendengarkannya. Kami sudah diubahkan, kami sudah dipulihkan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar hanya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Karena kami tahu Bapa, waktu, tempat boleh terbatas bagi kami. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kami, untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat bagi mereka ada jalan keluar, yang bersukacita, sukacita mereka bertambah di dalam Yesus. Kami percaya setiap kebutuhan jemaat-Mu dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan, teman, sahabat, rekan, orang tua, opa, oma, om, tante yang menyaksikan ibadah GBI WC Gregorio Raya 1, Raya 2 yang dikemas dalam live streaming langsung dari Mitra WC Cilengsi. Maka kemudian saya menyapa saudara, shalom, dan saya percaya bahwa hari-hari hidup kita memang sedang berada dalam masa-masa yang sukar dan sulit. Tetapi yang kita tahu Yesus Kristus Tuhan tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berubah, akan memberi pertolongan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bicara satu topik yang saya sebut dengan kalimat badai pasti reda. Badai pasti reda. Banyak di antara kita yang sering mendengar kalimat yang bilang badai pasti berlalu. Dan saya mau bilang bahwa hari ini badai pasti reda. Haleluya, haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kemudian kita sudah melihat kebenaran firman Allah, di mana Yesus sedang ada di perahu daripada murid-murid dalam penyeberangan itu, dan tiba-tiba sekonyong-konyong Alkitab berkata bahwa angin ribut datang di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan angin ribut diredahkan, angin sakal diredahkan. Dan hari ini saya ingin bicara hal yang hampir sama, tetapi kali ini Yesus tidak sedang berada bersama langsung dengan murid-murid dalam perahu di perjalanan itu. Kitab Markus pasal 6 ayat 46 sampai 48.
Kitab Markus pasal 6 ayat 46 sampai 48 berkata demikian. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Apapun yang saudara lakukan dalam hidup ini, secapek apapun saudara, sesibuk apapun saudara, luangkan waktu berpisah sedikit dari kesibukan saudara. Luangkan waktu sedikit berpisah dari setiap apa yang menjadi kesukaan, hobi, kegemaran kita. Dan kita mulai memisahkan diri supaya kita berdoa kepada Bapa di sorga. Bapak ibu saudara, waktu kemudian dia sedang berpisah dengan murid-muridnya karena ingin membangun persekutuan dengan Bapanya di sorga. Dan inilah hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu menghabiskan waktunya untuk membangun hubungan persekutuan dengan Bapanya. Walaupun kemudian barangkali dia sudah habiskan waktu yang cukup untuk melayani pekerjaannya dan apa dia melakukan kehendak Bapa, tetapi dia tidak kemudian memisahkan diri. Untuk apa? Untuk tidak connecting dengan Bapanya. Dalam hidup ini kadang kita capek. Dalam hidup ini kadang kemudian membuat kita kemudian disibukkan oleh perkara-perkara dunia yang membuat kita letih, lesu, dan kemudian bahkan di dalamnya kita kehabisan energi yang cukup. Tetapi saya tetap berharap dan berdoa bagi setiap saudara. Supaya apa? Supaya saudara dalam kesibukanmu, dalam rasa capekmu, saudara sedikit memberi waktu untuk apa? Membangun hubungan dengan Bapa di sorga melalui doa. Ketika hari sudah malam, Alkitab berkata, perahu itu, perahu murid-murid yang Yesus suruh untuk berangkat ke sebelah danau, ke seberang, sudah di tengah danau. Tengah danau berarti telah berada di jauh dari pinggir laut, pinggir danau itu saudaraku. Dia di tengah danau berarti airnya udah cukup sangat dalam dan memungkinkan kalau terjadi sesuatu, maka pertolongan kalau datang terlambat, maka ini akan berbahaya bagi mereka. Dan mereka sudah berada di tengah danau, bukan di pinggir danau yang kalau datang angin ribut, kalau kemudian kemasukan air, mereka masih punya cukup waktu untuk berenang, atau kemudian mereka punya kaki masih ada di daratan sehingga tidak akan membahayakan mereka. Mereka ada di tengah danau. Dan ketika mereka sedang ada di tengah danau, Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika lihat ini baik, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yesus ada di darat, murid-murid ada di tengah danau. Tetapi dari kejauhan, Yesus melihat payahnya murid-murid sedang mendayung karena angin sakal. Bapak ibu saudara, seberat apapun angin sakal yang sedang engkau alami hari ini, seberapapun sukarnya angin sakal yang engkau alami hari ini, seberapa kuatnya badai kehidupan yang engkau sedang alami hari-hari ini, mungkin orang sedang tidak tahu, mungkin banyak orang tidak mengerti, mungkin banyak orang tidak mau tahu. Tetapi Alkitab berkata, Yesus melihat itu. Mungkin engkau mengharapkan mata manusia untuk melihat badai, angin sakal, kesukaran yang sedang engkau alami dalam hidupmu. Tapi mata orang terkatup dan tertutup, sedang dalam keadaan tidur nyenyak. Bahkan ketika mata mereka sedang buka, mereka sengaja untuk tidak mau melihat keadaan hidup kita. Tetapi Yesus Kristus tahu
Alkitab berkata matanya memandang kepada kita dan dia melihat betapa kita sedang mengalami susahnya mendayung ya karena angin sakal itu. Maka kira-kira jam 3 malam mulai subuh ini, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada barang apapun yang dalam dunia ini yang bisa menghalangi dan membatasi Yesus untuk mendatangi hidup kita. Karena Yesus dapat menerobos segala sesuatu. Yesus dapat melewati segala sesuatu. Bahkan air sekalipun tidak mampu menahan Yesus untuk dia tetap berjalan di atasnya. Dan tidak membuat Yesus tenggelam. Karena Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara pada hari ini? Badai pasti reda. Yang pertama, karena Yesus mau datang hampiri kita saat kita mulai susah payah. Badai hidup pasti reda kalau Yesus mau datang hampiri kita. Orang lain mungkin lihat kita dalam kesusahan. Mereka sengaja menjauh daripada kita. Tapi saat kita sedang diterpa dengan keadaan badai yang membuat kita susah payah mendayung dari batra hidup kita ini. Kita susah payah mulai bertahan untuk sekedar bisa bertahan hidup. Justru Yesus datang menghampiri hidup kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Susah payah membuat engkau harus ekstra kerja keras. Bukankah COVID-19 hari-hari ini membuat kita susah payah dan ekstra kerja keras? Karena kita berpikir bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Kita bagaikan perahu yang sedang diterpa oleh badai angin sakal yang membuat kita terombang-ambing di tengah ganasnya gelora air. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika angin sakal menerpa, perahumu bagaikan perahu yang terombang-ambing, gak tahu mau dibawa kemana arahnya. Dan engkau sedang berhadapan dengan ganasnya gelombang yang diterpa oleh angin sakal, yang memungkinkan air akan masuk ke dalam perahu, yang memungkinkan segera perahu akan tenggelam, yang memungkinkan kebinasaan akan segera mendatangi hidupmu. Angin sakal kadang membuat kita nggak tenang, kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Angin sakal yang saya sampaikan bagaikan seperti kita sedang mengalami COVID-19 yang ada hari-hari ini. Bahkan itu kemudian sedang memukul sendi ekonomi kehidupan kita. Ada begitu banyak saudara dirumahkan. Ada begitu banyak usahamu tutup. Bisnismu mengalami masalah. Dan segala sesuatu keuangan kita bermasalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita nggak tenang. Kita nggak bisa tidur dengan enak. Tetapi lihat ini baik, dalam setiap kondisi demikian Yesus selalu hadir tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Bersama dengan keluarga pastori dari Mitra WC Cilengsi, saya menyerukan ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bahwa ketika engkau sedang diterpa dengan badai hidup, ketika engkau diterpa dengan angin sakal yang besar, yang membuat engkau harus susah payah ekstra kerja keras, yang membuat engkau nggak bisa tidur nyenyak, engkau nggak tenang, engkau terombang-ambing oleh ganasnya gelombang air dan angin sakal itu. Maka dengar ini baik, Yesus hadir tepat waktu untuk menolong kita. Pertolongannya nggak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Beri tepuk tangan dulu dari rumah masing-masing.
Pertolongan manusia selalu terlambat adanya. Pertolongan banyak orang selalu terlambat, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat barang sedetik sekalipun. Saya meyakini barangkali hari ini engkau berpikir bagaimana besok engkau bisa makan. Barangkali engkau sedang berpikir besok bagaimana engkau bisa bayar kontrakanmu. Bagaimana engkau berpikir besok bagaimana engkau bisa bertahan hidup. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Tepat pada waktunya. Karena dalam pertolongan Tuhan, Dia tidak akan tunda-tunda. Kalau kebinasaan itu akan segera mendatangimu. Yesus nggak pernah tunda pertolongannya. Saya ingat satu kali Dia tunda pertolongannya kepada Lazarus yang hampir mati karena sakit. Lalu kemudian akhirnya Lazarus mati. Tetapi Dia sengaja tunda karena Dia ingin mendatangkan sesuatu yang jauh lebih hebat. Kalau hari ini mungkin engkau rasa seperti Yesus sedang tunda pertolongannya, engkau tidak perlu cemas dan takut. Engkau tidak perlu khawatir, karena untuk kemuliaan yang lebih dahsyat dari apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang engkau gumuli, untuk engkau lihat, untuk engkau alami kalau Dia tunda. Sehingga Lazarus bukan sembuh dari sakit, tapi justru bangun dari kematian, bangkit dari kematian. Haleluya. Karena tidak ada barang satu perkara pun dalam dunia ini yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya badai apapun dalam kehidupan ini, kalau Yesus sudah turun tangan untuk menolong, kalau Yesus sudah datang untuk menolong kehidupan kita, maka apapun keadaannya, barangkali segala jalan sudah tertutup, barangkali segala jalan sudah buntu, barangkali segala jalan sudah tertutup, barangkali segala jalan sudah tidak ada lagi. Tetapi Yesus Tuhan tidak pernah kehabisan jalan, tidak pernah kekurangan cara untuk membuka jalan-jalan baru, jalan-jalan mujizat bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Kembali beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hari-hari ini kita sedang diterpa dengan situasi yang begitu sukar dan sulit. Dalam masa PPKM Jawa dan Bali ini, betapa saya sebagai gembala jemaat mengerti dan memahami. Sebagai senior pastor atas gereja-gereja mitra, saya betapa memahami betapa sulitnya para rekan gembala dari mitra kita yang berjuang keras untuk bisa sekedar bertahan hidup. Bagaimana seluruh jemaat WC Gregorio untuk bisa bertahan hidup. Tapi yang saya serukan, engkau tidak boleh lepaskan dirimu daripada Tuhan. Mata manusia boleh terbatas melihat, mata manusia boleh tertutup melihat, saudara. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Buktinya Dia lihat murid-murid dari kejauhan sedang susah payah mendayung karena beratnya angin sakal. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi saudara, biar kiranya melalui kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan setiap saudara. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin tidak berubah. Firman itu akan menguatkan dan meneguhkan setiap telinga yang mendengar. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan siapa yang mengimani firman Allah, maka dia akan melihat dan mengalami dahsyatnya mujizat, dahsyatnya pertolongan Tuhan atas hidup mereka masing-masing. Yang kedua, badai pasti reda karena kalimat Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saat menghadapi badai kehidupan, pada ayat 49 dan ayatnya yang ke-50, ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Dia dan sangat terkejut. Tetapi Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Kerap kali angin sakal badai hidup membuat kita nggak tenang, membuat kita takut, membuat kita gelisah dan resah, membuat kita khawatir, membuat kita hilang harapan, membuat kita tak berdaya, membuat kita seolah-olah terpuruk dan berkata, mungkinkah masih ada seberkas cahaya terang yang bisa menyinari hidupku agar membuat aku sekedar bisa bertahan atau melangkah dalam langkah yang bertati-tati hanya untuk sekedar menghadap tujuan, mendapati tujuan itu. Dengar ini baik, ketika badai hidup menerpa, firman Allah bilang, tenanglah, aku Tuhan ada bersama dengan engkau, yang melihat engkau susah payah mendayung kehidupan rumah tanggamu, mendayung kehidupan pekerjaanmu. Dengan begitu susah payah, aku datang kepada engkau supaya engkau tenang. Aku ada bersama dengan engkau, aku selalu menemani engkau, aku selalu campur tangan, aku selalu turun tangan menolong, aku selalu mau tahu dengan engkau, aku selalu terlibat, kata Yesus. Aku mau ambil bagian untuk menolong setiap kita. Ketika Yesus datang menjumpai saudara, maka dia mau terlibat. Dan kalau dia mau terlibat, maka kemudian segala angin sakal, segala badai pasti reda. Karena apa? Supaya kita masih punya kesempatan berjalan dan terus berjalan menuju tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Mari dalam pertandingan iman kita. Ada seorang sahabat telepon saya dan berkata, Pak Gembala, ini kita sedang seolah-olah berada dalam seleksi alam. Kalau kemudian kita bertahan, ya puji Tuhan. Lalu saya berkata kepadanya, alam boleh punya seleksi, tapi Tuhanku jauh lebih dahsyat dari segalanya. Ya, setuju, katakan amin. Sebab saya percaya dan saya serukan dari mimbar, tempat di mana saya biasa menyampaikan khotbah. Hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh barang apapun dalam dunia ini. Hidup dan mati saudara dan saya tidak ditentukan oleh virus corona, tidak ditentukan oleh virus COVID-19 dan virus-virus yang lain yang mungkin segera akan datang. Hidup dan mati saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan. Saya serukan saudara dan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, wajib untuk kita ikuti. Tetapi itu tidak boleh mencemaskan saudara, tidak boleh memberi rasa takut yang berlebihan bagi saudara. Ketika angin sakal, ketika virus-virus yang sedang ada di sekitar kita menyerang, bahkan itu ada di sekitar kita, ada di samping rumah kita, ada di sahabat kita, bahkan sekalipun sudah menerpa kita, bahkan sekalipun sudah membuat kita terpapar, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu khawatir. Engkau hanya butuh waktu, engkau hanya butuh ketenangan bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan engkau, segalanya akan menjadi baik, segalanya akan menjadi beres, segalanya akan menjadi tenang, segalanya akan menjadi pulih. Sebab kalau dia terlibat, maka yang sulit pasti akan selesai. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang mati hidup kembali. Yang sakit dipulihkan. Saya percaya dia Tuhan, ya dan amin. Dia ambil bagian hari ini atas hidupmu. Buka tanganmu dan izinkan dia turun tangan menolong. Jangan kau anggap diri hebat. Jangan kau anggap dirimu kuat. Jangan kau anggap apa yang kau punya, uang, jabatan, apa saja, status hidup sosialmu, lalu kemudian gelarmu, itu tidak akan pernah tolong apa-apa. Yang tolong kita cuma Tuhan yang mau turun tangan ambil bagian. Saya serukan melalui khotbah ini, biar kebenaran firman Allah jadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar, mata yang menyaksikan langsung dari program ini. Saudara diberkati, seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, bahkan semua sahabat rekan yang menyaksikan melalui live streaming ini. Saudara pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Badai, angin sakal
pasti reda bersama dengan Tuhan. Kalau engkau hari ini sudah terpapar virus COVID-19, engkau tidak perlu takut berlebihan. Engkau hanya butuh waktu dengan Tuhan dan berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Kalau Hizkia saja sudah divonis Tuhan mati, tetapi karena dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tambahkan usianya menjadi 15 tahun untuk hidup. Kalau saja bangsa Niniwe sudah ditakdirkan Tuhan untuk di bumi hanguskan, dibinasakan, tapi ketika mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama, Tuhan pulihkan bangsa ini. Yang saya tahu, Tuhan kami lebih hebat, Tuhan kita lebih hebat dari virus corona. Mau bilang apa? Tuhan kita lebih hebat dari virus corona, asal engkau berharap sungguh dan total kepadanya. Jangan pernah takut. Jangan bunuh imanmu hanya karena virus ini. Jangan bunuh imanmu hanya karena virus ini. Sebab tidak ada yang bisa bunuh imanmu kalau dia bersama dengan engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap telinga yang mendengar. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Yesusku baik. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Menggenapi janji-janjimu, menggenapi janjimu, menggenapi janji-janjimu. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap telinga yang mendengar firman diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Indonesia segera dipulihkan dari COVID-19, pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, anggota dewan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, sampai kepada stakeholder dari pemerintah, di mana saja berada di seluruh penghujung negeri. Tuhan berkati mereka. Setiap keputusan dan kebijakan itu baik untuk masyarakat. Indonesia dipulihkan. Berdoa buat aras-aras gereja, Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan berkati. Berdoa buat Pemprov DKI Jakarta, Engkau berkati. Gubernur DKI Jakarta, beserta stakeholdernya diberkati. Cililitan diberkati. RT RW 08 Engkau berkati. RT 03 Engkau berkati. Gereja-gereja kami, mitra kami diberkati. Gereja kami diberkati. Mitra WC Cilengsi diberkati. Percaya berkat Tuhan dahsyat atas kami. Jemaat Tuhan dari rumah-rumah mereka diberkati, ditolong, dibungkus dengan kemurahan. Orang tua keluarga kami di seluruh pelosok negeri, Sabang, Merauke,
serta laut sampai Pulau Rote ditolong dan dipelihara Tuhan. Kami berdoa semua tutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus terpelihara sempurna. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Opa Andreas bersama Oma di masa tua, Engkau jaga pelihara mereka. Berdoa buat Papa Angel, Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Papa Angel dipulihkan. Waheti dipulihkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada, Engkau pulihkan semua. Kami berdoa buat bersyukur keluarga Pastor Andre kemarin bisa kembali ke rumah, apartemen, dan untuk sementara persiapan lagi untuk yang lainnya. Tuhan tolong. Anak kami Uli, Tuhan tolong. Kami hanya bisa berdoa dan berseru, tapi kami tahu mata kami terbatas melihat mereka, tetapi mata Tuhan tidak terbatas. Saat angin sakal menerpa mereka, Engkau dari kejauhan melihat dan menjumpai mereka. Saat Engkau menjumpai, Engkau berkata, tenanglah, jangan takut. Beri ketenangan kepada Pastor Andre bersama dengan istri, anak kami Uli. Pasti mereka pulih dan sembuh. Jemaat Tuhan yang barangkali sedang gelisah hatinya karena terpapar COVID-19, Engkau ada bersama mereka. Mereka pulih, mereka sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua Indonesia yang sedang terpapar COVID, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di tempat-tempat pengungsian, karantina, di hotel-hotel, di rumah masing-masing, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka sembuh. Masyarakat Indonesia sembuh. Masyarakat Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Doa kami berkat kemurahan Tuhan turun atas mereka. Semua tim pastoral, jemaat-Mu terpelihara dalam kasih dan kemurahan. Kami tidak bisa sebut mereka satu-satu, tapi Engkau ada bersama di rumah mereka masing-masing, terpelihara dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami semua yang ada di sini, keluarga Pastori, dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, dan kami tahu bahwa minggu depan pun kami masih live streaming, tapi yang kami tahu Tuhan selalu ada. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup atas kami. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu kekal untuk selama-lamanya. Jika ada jemaat Tuhan yang rindu memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mereka memberi dari rumah mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati mereka. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang kemudian kekurangan dan tidak makan, Tuhan menolong mereka, cukupkan makan minum mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biar kiranya berkat Tuhan ada pada kami semua. Satu pujian sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan adalah gembala bagi hidup kami. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun
Ia menuntun aku sekalipun aku berjalan. Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku sekalipun aku berjalan. Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Berkati semua mitra WC Gregorio, mitra WC Gregorio Balikpapan, mitra WC Hotel 88, Pastor Andre, Pastor Kem, mitra WC Haji Naman, Pastor Nano, mitra WC Gregorio Halim, Pastor Yuri. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mitra WC yang ada di Cilengsi diberkati Tuhan. Saatnya kami akan akhiri ibadah kami. Tadakan tanganmu di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpeliharalah hidupmu sempurna dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Mari akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai Bapak Ibu Saudaraku, dan pengumuman hari Minggu besok kita masih live streaming karena memang PPKM sampai tanggal 20, dan kita menunggu keputusan pemerintah terkait semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara ingin menjadi berkat bagi gereja kita, nomor rekening sudah ada di Facebook, ada di YouTube gereja kita. Jadi saudara bisa memberi atau bisa mengumpulkan dan dibawa ke gereja. Dan semua kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan WC Gregorio semua diliburkan kecuali ibadah minggu melalui live streaming. Dan juga saya serukan kepada seluruh mitra dimanapun berada supaya tidak melakukan kegiatan ibadah dalam bentuk apapun kecuali live streaming seperti ini dengan jumlah orang yang terbatas. Baik, saya kira yang bisa saya sampaikan buat rekan sahabat yang barangkali sedang mengalami masalah. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan dari rumah. Tuhan berkati rekan sahabat semua. Tuhan berkati. Dari Cilengsi kami sampaikan shalom bagi setiap saudara. Haleluya, haleluya. Shalom, bye, amin. Halo guys. Selamat hari Minggu dari Oh, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu. Hey, what's your
Selamat hari Minggu, Bu. Iya, selamat hari Minggu, Bu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan. Sangat rindu, tapi mau bagaimana? Sini, Bu. Enggak datang. Selamat hari Minggu dari kami sini, Cilengsi. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ibu Jan, selamat hari Minggu dulu, Bapak dulu. Selamat hari Minggu. Yang mau merapat ke Cilengsi silakan. Oke.